Nah, kita sekarang akan mendengarkan kisah tidak kalah menarik, bahkan dari kota yang cukup jauh ya. Kalau tadi dari Lombok, sekarang ke Klaten ya. Kita akan mendengarkan bagaimana seorang anak muda, di mana anak muda ini juga merupakan seorang pengusaha otomotif ya, pemilik bengkel sepeda motor, yang sampai sekarang juga masih aktif bisnisnya. Mungkin kita akan lihat profilnya sama-sama. Dan saat ini sudah mencapai satu posisi GOAT agensi. Jadi kalau orang bilang pengusaha itu ya sukanya melihat peluang ya, dan ternyata peluangnya itu ketemu di 3i Networks. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa perjalanannya, kenapa seorang pengusaha otomotif tertarik dengan bisnis ini, dan malah mencapai posisi GOAT agensi. Oke, selamat malam Pak Edwin. Selamat malam Pak Frans. Ya, gimana kabarnya? Selamat malam. Ya, luar biasa, dahsyat, pasti keren. Ya. Pasti keren ya. Ini dari Klaten ya Pak, langsung? Iya, dari Klaten. Oke. Sebelumnya boleh ceritakan dulu seperti apa pengalaman kemarin waktu di dunia otomotif nih Pak, sebelum ketemu 3i Pak. Ya, jadi terima kasih untuk tim 3i Network dan juga selamat malam mitra-mitra 3i se-Indonesia. Jadi perkenalkan, saya Edwin Yunus, GOAT agensi dari Klaten. Di sini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya. Pada saat saya sebelum mengenal 3i Network, saya di bisnis. Jadi background saya adalah pengusaha, jadi saya pemilik bengkel motor. Ya kalau kita bicara bisnis ya pasti kalau kita bicara modal pasti kan membutuhkan modal yang besar. Itu pun tidak cuma serta-merta modal, tapi juga perlu skill dan juga kita juga harus bisa mengukur resikonya. Nah, tapi makanya pada saat saya dikenalkan bisnis 3i Network ini, nah saya berpikir, wih ternyata ada ya sebuah peluang bisnis di mana resikonya itu sangat kecil, bahkan itu semuanya bisa measurement, jadi bisa diukur. Apalagi kalau kita bicara modal di sini hanya berinvestasi ya. Dari situ saya mulai, paradigma saya yang tadinya diberikan oleh orang tua saya, kalau kamu pengen bisnismu besar, modalmu harus besar. Nah itu ternyata di 3i ini terpatahkan seperti itu. Nah dari situ akhirnya saya mulai mempelajari Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau ya. Ya, terus awal ceritanya bisa pada akhirnya kenal 3i dan memutuskan join tuh gimana Pak? Iya. Jadi awal mulanya saya kenal 3i ini dari mertua saya yang ada di Purwokerto ya kan. Nah, masih sama-sama di Jawa Tengah. Di situ mertua saya sudah ikut duluan, jadi dia ikut berinvestasi oleh leader. Jadi leader saya juga berterima kasih kepada leader saya Pak Adi Wirabuana dari Wonosobo, GOAT agensi juga. Nah, beliau yang memberikan informasi kepada mertua saya. Nah, setelah mertua saya ikut, tiap malam itu saya ditelepon oleh mertua saya. Ditelepon oleh mertua saya, diajak ikut yang namanya investasi CAR. Nah, dia bilang seperti itu. Saya waktu itu tidak begitu tahu tentang CAR ya kan, CAR. Akhirnya saya kan dari dulu saya memang kurang suka yang namanya investasi, karena ya biasa kalau orang dagangan kalau punya duit pasti beliin barang ya kan. Jadi nggak pernah mikir lah ngapain invest seperti itu. Nah akhirnya ya karena setiap malam saya ditelepon sama mertua saya, ya akhirnya ya udahlah ikut. Seperti itu aja awalnya Pak. Nah, seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Lalu saya waktu dijelaskan bisnisnya oleh leader saya Pak Adi Wirabuana, waktu itu kita ketemu di Purwokerto sana. Nah waktu itu saya juga bilang wah ini bisnis bagus. Seperti itu lah. Setelah itu saya mulai Google, saya mulai YouTube, saya mulai cek ya kan. Jadi pertama kali kalau bagi saya yang namanya kita mau berbisnis itu bukan hanya sekedar uang, tapi kita harus kredibilitas harus dijaga. Nah, saya langsung lihat CAR ini pemiliknya siapa. Nah, dari situ saya baru ketemu nama Salim Group. Nah, dari situ saya sudah tahu wah Salim Group ini adalah grup konglomerasi yang luar biasa besar.
Jadi kalau saya lihat, wah ini kita berada di kapal besar. Nah, tapi waktu itu saya acuh aja. Nah, waktu itu leader saya telepon Pak Adi Wirabuana, dia tanya, masa kamu cuma invest saja, nggak mau ikut coba jalanin bisnis? Nah, saya bilang, ya karena saya di Klaten ini masih, ibaratnya saya masih, baru saya yang ikut. Kalau kamu memang mau bantu saya, ya kamu datanglah ke sini, saya dibantu. Benar, saya berterima kasih kepada leader saya yang luar biasa, Pak Adi Wirabuana. Waktu itu beliau dari Wonosobo langsung datang ke Klaten. Nah, dari situ saya langsung datang ke saudara-saudara saya, ke teman-teman saya ceritain mengenai investasi ini, mengenai latar belakang perusahaan dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, hanya dalam waktu 2 hari, waktu itu saya bisa dibantu mereferensikan 6 orang. Nah, dan di situ saya dapat elit, Pak. Nah, jadi pada saat saya dapat elit pun, saya nggak langsung jalan. Saya berpikir, apa beneran ada duitnya? Nah, waktu itu saya ditunjukin. Waktu itu saya dapat bonus elitnya di 622.000. Langsung ditunjukin, kamu ini dapat elit 922.000. Nah, dari situ saya nggak bergerak, Pak. Karena saya nunggu duitnya cair dulu. Nah, karena beneran enggak sih kayak itu. Karena nanti kan banyak, Pak, kalau kita bicara bisnis di luaran sana yang duitnya cuman di kertas apa di komputer tapi akhirnya enggak jelas kan juga ada. Nah, itu. Saya tunggu beneran. Nah, waktu itu benar. Saya terima komisi dari CAR. Nah, dari situ saya mulai membuka mata saya. Wah, ini ternyata bener ya. Ada sebuah peluang yang luar biasa. Nah, dari situ saya mulai googling, saya mulai YouTube lebih sering lagi. Saya mulai banyak belajar, saya mulai cari teman-teman saya yang ada di Klaten, kita mulai bikin home meeting, cuman dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, mungkin tiap hari kita ketemu, tapi juga yang datang itu aja, nggak ada penambahan, tapi kita tetap, ya namanya kalau bahasa sini kita babat alas dulu lah, nah seperti itu. Nah dari situ baru kita informasikan, dan saya juga berterima kasih, saya didukung penuh oleh leader saya. Jadi saya hampir tiap hari itu telepon leader saya, Pak. Karena waktu itu saya benar-benar nggak ada clue di Klaten ini, karena saya juga pertama seperti itu, Pak. Nah, terus saat itu gimana bengkelnya? Nggak dipegang dong? Ya kalau bengkel kan itu bisnis orang tua, Pak. Ya, jadi saya sudah bilang sama orang tua saya bilang kalau di 3i ini oke, kita bicara ini, kita punya bisnis tambahan bisa additional, tapi kan kita juga harus fokus. Saya bilang sama orang tua, saya mau pecah fokus di 3i, seperti itu. Jadi mungkin saya juga tetap kontrol aja, tapi nggak bisa in charge kayak dulu, seperti itu, Pak. Karena saya fokus di 3i. Nah, akhirnya mulai terjadi posisi demi posisi. Gimana proses perjalanannya? Tentu nggak gampang ya, pasti ada rintangannya juga. Seperti apa saat itu, Pak? Iya, jadi ya itu tadi, rintangan-rintangan yang saya hadapi kan, bulan pertama saya berhasil elit. Nah, setelah saya elit itu, saya cuma fokus ke teman-teman atau mitra-mitra saya yang pengen juga elit, seperti itu. Jadi saya di bulan pertama elit, setelah itu di bulan kedua saya fokus bantu mereka yang mau kejar elit. Seperti itu, Pak. Nah, dan benar kalau saya bilang di bisnis ini bukan bagaimana kita, tapi bagaimana kita bantu orang lain, seperti itu. Makanya saya di bulan kedua langsung, puji Tuhan, saya naik ke posisi tim agency, Pak. Seperti itu. Nah, dari situlah saya supportnya juga, saya tetap duplikasikan elit, bagi siapa saja yang mau elit, oke saya bantu. Dan mitra-mitra saya, waktu awal-awal saya itu malah mitra-mitra saya banyak di Solo, Pak. Karena saudara saya kan banyak orang Solonya. Nah, mereka juga kerjakan, saya juga support mereka posisi ada yang tim agency, omset naik, saya naik ke leader agency. Nah, dari situ saya mulai bangun jaringan saya yang di Klaten, Pak. Nah, dari jaringan saya yang di Klaten itu ya saya buat home meeting. Jadi saya memang buat home meeting kalau di sini ada yang tempat namanya, kalau di Klaten Solo tuh ada yang namanya wedangan, angkringan, jadi kayak tempat-tempat ngeteh, seperti itulah. Kita bangun dari situ, kita bikin komunitas. Jadi awalnya di Klaten itu kita pengen bikin komunitas, Pak. Jadi komunitas investasi seperti itu. Karena kan ada juga yang namanya komunitas motor, komunitas mobil. Nah, itu kan kalau kita bicarakan pasti mengarah ke konsumtif, Pak. Nah, di grup saya yang di Klaten ini saya bangun komunitas di mana di sini kita mempersiapkan investasi,
dan kita pengen membantu sebuah komunitas yang produktif, dan itu memang benar-benar cepat sekali Pak. Kita mulai kalau saya sih bicaranya kita roadshow ke rumah-rumah, karena kalau ngandalin home meeting itu yaitu orang-orang pada diajak nggak ada yang mau, akhirnya kita turun sendiri Pak. Nah dari situ iya anggota-anggota home meeting itu terus bertambah, bahkan setelah itu jadi rame, sebelum kita pecah home meeting di banyak tempat itu sempat satu kali itu bisa 30 sampai 40 orang Pak. Nah itu jadi memang kita bangunnya melalui seperti itu, karena kalau di Klaten ini sendiri kan juga banyak Pak, pasti dimanapun ada ya yang namanya investasi bodong, lalu juga trading-trading yang nggak jelas. Nah kita memang PR kita di situ, kita benar-benar perkuat di company profile, dan kita juga jelaskan macam-macamnya, bagaimana secure-nya investasi di Sentral Asia Raya. Nah itu memang butuh proses Pak. Nah dan di situ saya dalam waktu 1 tahun saya melakukan itu terus, saya naik ke posisi browse agency Pak. Nah setelah itu saya sudah nggak fokus, maksudnya saya sudah nggak fokus di saya, tapi saya fokus bantu teman-teman. Siapa aja teman-teman saya yang pengen naik ke posisi tim agency, leader agency. Karena bagi saya 3i ini adalah peluang yang luar biasa. Karena waktu itu teman-teman saya yang pada pengen naik ke leader agency, saya pasti support. Karena kalau yang namanya di Klaten itu mencapai posisi tim agency itu sudah luar biasa Pak. Di tahun 2018. Karena waktu itu UMR-nya masih 1,6 juta Pak. Jadi sangat-sangat mereka yang komit sama saya, ya saya bantu mereka Pak. Nah makanya karena saya sudah tidak fokus di diri saya mulai fokus ke mereka. Puji Tuhannya di 2019 awal saya naik ke posisi silver agency Pak. Nah dan saya tetap lakukan itu terus, saya duplikasikan ke teman-teman. Di September 2019, nah saya naik lagi ke posisi gold agency, seperti itu Pak Frans. Oke. Kalau dilihat dari sisi usahanya, dibandingkan dengan usaha di tempat biasa, katakanlah bengkel gitu, sama nggak sih Pak seperti penanganannya begitu Pak? Kalau penanganannya jelas beda Pak, karena kalau kita bicara bengkel itu kan masuknya di bisnis konven Pak, di tradisional bisnis. Yaitu saya selalu bilang ke mitra-mitra saya bilang 3i ini adalah solusi untuk mereka yang pengen meraih impian mereka, pengen sukses di sini, karena saya bisa bantu kalian. Tapi kalau saya pengen ngajari kalian buat buka bengkel sepeda motor, itu bukan hal yang sederhana, karena butuh modal yang besar, dan kalian berani nggak spekulasi di sini, karena kalau benar-benar gagal resikonya modalnya pasti hilang. Makanya saya selalu kasih motivasi ke mereka seperti itu. Jadi sangat berbeda, dan di sini dan luar biasanya saya bersyukur pada saat setelah mengenal bisnis 3i ini, saya jadi saya jadi berubah Pak mindset saya Pak. Karena kalau kita bicara pengusaha kan pasti selalu pengen kredit Pak. Jadi pengen punya pinjaman dan lain-lain seperti itu. Tapi di sini saya yakin melalui bisnis 3i ini saya bisa mendapatkan dana segar seperti itu Pak. Jadi tidak perlu pinjam bank. Nah itu dia. Jadi saya bilang ke mereka ini adalah bisnis yang luar biasa. Apalagi kita juga disupport sama perusahaan yang besar. Jadi saya bilang ke mereka bahwa ini layak diperjuangkan seperti itu Pak. Beda lah. Sama kalau kita bicara tradisional, kalau kamu nggak punya modal yang kuat, kamu nggak punya pengalaman, dan kamu nggak punya sistem yang memadai, akhirnya kamu juga nggak bisa passive income. Saya bilang seperti itu. Oke. Jadi kalau dari pengalaman Pak Edwin untuk di 3i ini sebenarnya kita harus belajar apa sih Pak? Kan kalau buka usaha kan perlu perlu kemampuan atau ilmu-ilmu teknis ya. Katakanlah kalau bengkel harus bisa ngerti spare part atau apa gitu. Nah, kalau di 3i bagaimana? Sebenarnya apa yang perlu dipelajari sebagai kemampuan teknisnya nih Pak? Iya, kalau saya bilang di 3i ini setiap orang itu bisa sukses Pak. Jadi mau latar belakang apapun, mau riwayat pendidikan apapun tuh bisa sukses. Kenapa ya? Karena kita modalnya cuman investasi aja. Tetapi nggak cuman kita butuh investasi lalu kita sukses. Emang ada poin-poin penting seperti itu yang memang harus kita pelajari, dan kita harus mau belajar. Jadi bagi mitra-mitra 3i yang saat ini menonton live channel ini, saya
bilang apa ya, belajar. Karena banyak ya, kemarin kita juga tahu lah, banyak agent-agent yang memang belum menguasai materi, akhirnya keluarnya juga tidak tepat seperti itu. Karena di sini kan kita kan pengen bisnis ini untuk jangka panjang. Jadi kita harus belajar. Saya bilang kalau kita mau belajar, pasti menjalankan bisnis ini sangat mudah. Kenapa ya? Karena tadi kita disupport sama perusahaan yang luar biasa. Produk kita Reksadana juga produk yang bagus. Dan kita memang itu untuk kita menjalankan bisnis, jadi kita harus menguasai materi. Dan untuk kita pengen benar-benar di sini jangka panjang maintenance-nya ya, karena kita di sini adalah seorang leader, jadi kita nggak bisa mikirin diri kita sendiri. Kita harus bisa leadership. Jadi kita harus punya kepemimpinan seperti itu. Dan saya bersyukur karena melalui TRIA ini saya belajar Pak untuk yang namanya leadership. Jadi saya sendiri, saya yakin teman-teman di sini pasti bisa. Karena saya sendiri, background saya itu sebenarnya cuma orang di kasir aja. Jadi saya di toko, di belakang etalase, di kasir. Saya nggak ada pengalaman marketing sama sekali, dan saya nggak ada pengalaman bisnis network. Dan saya bukan bekas agent insurance. Tapi saya lihat bahwa di 3i, kita punya dukungan perusahaan yang luar biasa, kita punya produk yang simple, kita punya produk yang mudah untuk dipelajari. Pada saat kita bisa mempelajarinya dan kita benar-benar sungguh-sungguh, pasti bisa menjalankan bisnis. Dan untuk maintain-nya ya kita harus belajar yang namanya leadership. Seperti itu Pak Frans. Oke, mungkin terakhir Pak di sesi penutup nih, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman agar mereka bisa melihat ini dengan kacamata yang benar nih Pak. Silakan. Iya, jadi yang pengen saya sampaikan adalah bahwa 3i Network ini adalah bisnis yang luar biasa. Jadi kalau kita pengen benar-benar berhasil di bisnis 3i Network ini, kita harus tekuni seperti itu. Jadi mungkin kita banyak dari kita yang belum bisa full time seperti itu. Tapi kita memang harus full heart, kita harus fokus. Dan kalau saya bilang di awal-awal itu oke lah kalau kita mau kejar produksi kita sendiri oke, tapi setelah itu kita harus mengubah fokus. Jadi karena bisnis ini bukan tentang kita, bukan tentang diri kita, tapi bagaimana kita membantu orang lain. Jadi fokuslah pada kebutuhan orang lain, apa impian mereka, apa yang ingin mereka capai melalui bisnis 3i Network ini. Kita bantu mereka, kita kasih motivasi ke mereka, dan pada saat kita membantu mereka, ya kalau saya bilang efeknya itu luar biasa ke kitanya gitu. Jadi dan bagi teman-teman di sini yang masih berjuang, nggak apa-apa. Karena di sini saya bilang mungkin banyak ya yang masih ditolak, menghadapi penolakan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita belajar, kita introspeksi, kita evaluasi kenapa kok kita ditolak. Leader-leader kita libatkan, pasti mereka akan support kita. Dan saya yakin produk kita ini luar biasa. Nggak ada yang namanya penolakan. Yang ada hanya penundaan. Dan kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Jadi bagi teman-teman tetap berjuang. Tetap ya tadi kayak sebelumnya testimonial dari Pak Yono, ya kita pasti kita tetap bergerak aja gitu. Karena kita memulai bisnis ini dengan niatan yang baik kan. Kita pengen punya investasi untuk keluarga kita juga pengen mewariskan sesuatu untuk keluarga kita, bahkan kita pengen kejar income dan pasif income yang bisa diwariskan ke keluarga kita. Pada saat kita niatnya baik, kita kerjakan dengan baik, Tuhan pasti akan buka jalan. Oke, jadi bagi teman-teman yang saat ini masih mengerjakan dan semangat, jangan pernah putus asa. Mari kita berjuang sama-sama. Oke, mungkin sekian dari saya Pak Frans. Baik, Pak Edwin dan teman-teman semua ya, kita sudah mendengarkan bahwa bisnis 3i ini memang bisnis yang sangat layak buat dijalankan. Sama seperti bisnis lainnya, perlu komitmen, perlu pembelajaran ya. Dan kita doakan Pak Edwin bisa segera naik posisi yang lebih tinggi lagi dan bisa kembali berbagi pada kita semua dengan impact yang lebih dahsyat lagi. Iya. Baik, Pak Edwin, sampai ketemu lagi di sesi sampai ketemu ke depan. Ya. Dan teman-teman semua, itu tadi ya, Pak Edwin sudah berbagi pada kita bagaimana
kisah beliau, kita bisa melihat ya, saya pribadi melihat bisnis ini tuh sangat menarik gitu loh, karena ya kalau bicara tentang penghasilan yang besar, sebenarnya profesi apapun bisa menghasilkan penghasilan yang besar. Di bengkel saya yakin Pak Edwin juga memiliki penghasilan yang besar. Nah, di bisnis ini pasti bisa penghasilan besar juga. Tapi poinnya adalah tadi kita belajar bagaimana kita bisa bantu orang lain. Ini yang menurut saya sangat menarik ya. 3i Network ini bukan hanya bicara bagaimana kita pribadi bisa punya penghasilan besar, tapi bagaimana kita bisa memiliki penghasilan yang besar bersama-sama dengan orang lain. Dan saya yakin ini satu bisnis yang mulia karena kita berbagi peluang. Kita berbagi kesempatan yang sama agar sukses bersama-sama. Dan kalau Pak Edwin sudah bisa tunjukkan jalannya, saya yakin teman-teman semua, kita semua juga pasti bisa. Nah, tidak terasa kita sudah 1,5 jam nih hampir ya teman-teman semua. Karena itu acara ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada semua partisipan ya di Facebook dan di Zoom. Semoga acara ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di acara 3i Live Channel selanjutnya. Sukses dan tetap sehat, tetap semangat ya. Selamat malam.